Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah 3 butir penting dalam hal berdoa. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Markus pasal 11 ayat 24, demikian bunyinya. Apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara-saudari terkasih, salah satu syarat terkabulnya doa-doa kita adalah kita harus percaya. Bila kita kurang percaya, doa kita akan tidak ada gunanya. Hal ini jelas sekali tercantum dalam Injil Markus 11, yaitu tiap doa harus beriman. Apakah percaya itu? Ada contoh-contoh konkret dalam Injil Markus yang dapat menjelaskan apakah percaya itu. Misalnya tentang kesembuhan. Dalam Injil Markus ada 3 butir penting dalam hal berdoa. Pertama, ialah masalah kekuatan Tuhan. Kedua, kehendak Tuhan. Dan ketiga, perbuatan Tuhan. Saudara-saudari, dalam Markus 9 ayat 21 mengatakan, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Saudara-saudari, masalah pertama yang harus diselesaikan ialah ketidakpercayaan kita terhadap kekuatan Allah. Hati kita penuh dengan kecurigaan atau prasangka ketika menghadapi kesulitan. Seolah-olah kekuatan kesulitan itu lebih besar daripada kekuatan Allah. Ini bukan soal jika Tuhan dapat, melainkan kita percaya atau tidak. Karena itu, ketika kita berdoa, kita harus menengadah kepadanya sambil berkata, Tuhan, engkau dapat. Satu butir yang harus kita kenal, yakni Allah dapat. Bagi Tuhan, tiada perkara yang mustahil. Saudara-saudari, masalah yang kedua adalah masalah kehendak Tuhan, yaitu Allah mau. Markus pasal 1 ayat 14 mencatat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Di sini kita melihat bukan masalah Allah dapat atau tidak, melainkan Allah mau atau tidak. Sekalipun kekuatan Allah itu sangat besar, jika Allah tidak berniat menyembuhkan sakit kita, apakah gunanya bagi kita? Kasih Tuhan sangatlah besar, karena itu ia berkata, aku mau. Orang yang sakit kusta berdoa kepada Tuhan, Tuhan mau mentahirkannya. Masakan Tuhan tidak mau menyembuhkan sakit kita? Masakah Tuhan tidak sudi mengabulkan doa kita? Maka kita dapat mengatakan Allah dapat, Allah mau. Saudara-saudari, masalah yang ketiga adalah masalah perbuatan Tuhan. Bahwa Allah telah. Markus pasal 11 ayat 24 mengatakan, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.
Di sini dibicarakan masalah Allah telah. Apakah iman? Iman bukan hanya percaya bahwa Allah dapat dan Allah mau, tetapi juga percaya bahwa Allah telah melakukan. Allah telah menggenapkan. Di sini Alkitab menerangkan bahwa iman kita ialah percaya telah menerima, bukan percaya akan menerima. Kedua hal tersebut mutlak berlainan. Jadi, percaya berarti Anda mempunyai suatu perasaan yang merasa bahwa Allah telah mengabulkan doa Anda, bukan Allah akan mengabulkan doa Anda. Saudara-saudari, iman bukanlah sugesti, melainkan karena kita telah memperoleh firman Allah, sehingga percaya dengan pasti bahwa Allah dapat, Allah mau, dan Allah telah. Ada dua langkah yang perlu diperhatikan oleh saudara-saudari dalam permulaan berlatih berdoa. Pertama, berdoa dari belum ada janji sampai beroleh janji, atau berdoa dari belum ada firman Allah hingga beroleh firman Allah. Setiap doa pada awalnya selalu memohon kepada Allah, dan berdoalah terus sekalipun memakan waktu 3 atau 5 tahun lamanya. Ada kalanya doa kita baru lewat 1 menit sudah dikabulkan Allah, tetapi ada juga yang belum dikabulkan walaupun sudah bertahun-tahun. Ini adalah periode berdoa atau memohon. Sedang langkah kedua ialah berdoa dari setelah beroleh janji sampai terwujudnya janji itu, atau dari setelah beroleh firman hingga terlaksananya firman itu. Inilah periode memuji. Dalam periode ini tidak seharusnya memohon lagi, melainkan harus memuji. Jadi tahap pertama ialah berdoa. Tahap kedua ialah memuji Tuhan dan terus memuji sampai menerima apa yang kita doakan. Itulah rahasia berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman hari ini yang menguatkan kami. Tuhan, bersihkanlah hati kami dari hati yang jahat, yang kurang percaya kepadamu. Lewat firman-Mu kami jelas, Engkau bukan saja dapat dan mau mengabulkan setiap doa dan permohonan kami. Engkau bahkan telah mengabulkan setiap permohonan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Tuhan kami yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.